Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam Indri hari ini, Selasa dalam pekan Advent yang kedua. Mari siapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan sabda Tuhan dan permenungannya yang disampaikan oleh Pastor Anton Mikael dari Seminari Tinggi Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengar. Saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Indri hari ini, Selasa 8 Desember. Hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Mari kita mengawali dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita pada hari ini dari Injil Lukas, bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu berkata dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kulahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Saya yakin saudara-saudara yang terkasih sangat familiar dengan kata Maria atau jawaban Maria kepada malaikat Gabriel yang datang mewartakan kepadanya tentang kelahiran Yesus. Hari ini kita bersama seluruh gereja memperingati atau merayakan Hari Raya Maria dikandung tanpa noda. Salah satu dogma tentang Maria dari 3 dogma lainnya. Dogma pertama itu Maria adalah Bunda Allah. Yang kedua itu Maria tetap perawan suci. Yang ketiga Maria dikandung tanpa noda. Dan yang keempat Maria Ratu Surga yang diangkat ke surga dengan badan dan jiwanya. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa gereja membuat hal itu sebagai sebuah dogma meskipun tidak ada pendasaran langsung dalam kitab suci? Karena berangkat dari refleksi peranan Maria dalam gereja yang membuat dia dimuliakan, yang membuat Maria dikuduskan sebagai orang yang mendapatkan berkat yang luar biasa. Perayaan Maria hari ini sebenarnya membuka ruang bagi kita juga bahwa sebagaimana Maria mengalami kemuliaan dan kekudusan di hadapan Allah, hal itu pun kita bisa buat. Umat gereja lain juga terbuka untuk mendapatkan peran seperti Maria. Mengapa demikian? Maka kita mau belajar dari Maria. Hari ini, ketika dalam Injil hari ini kita mendengarkan malaikat Gabriel datang kepada Maria dan mengatakan ia akan mengandung, tentu dalam situasi gelisah dan takut, Maria mempertanyakan bagaimana hal itu mungkin terjadi sebab dia belum bersuami. Dia hanya bertunangan dan dia belum tinggal serumah dengan Yusuf. Lalu malaikat Gabriel menunjukkan kepadanya bahwa Roh Kudus akan turun padanya. Ini adalah pekerjaan Allah, bukan pekerjaan manusia. Allah yang berkarya, yang tiada mustahil bagi Allah untuk manusia.
Karena perkataan malaikat itu, akhirnya Maria menerima tugas itu dan mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Dan jelas dalam karya keselamatan, Maria tidak hanya mengandung, melahirkan atau mendidik Yesus, Maria pun mendampingi Yesus sampai di kayu salib. Karena peran Maria inilah, maka ia mendapat kekudusan dan kemuliaan. Maka saudara-saudara yang terkasih, yang dapat kita renungkan adalah bagaimana dengan kita? Kita pun bisa seperti Maria mendapat kekudusan dan kemuliaan asalkan kita mau belajar daripada Maria, yaitu juga berkarya dalam karya keselamatan Allah. Maria sudah menampilkan dengan caranya bagaimana ia berkarya dalam keselamatan Allah. Nah, tinggal sekarang kita, murid-murid Tuhan ini, juga bagaimana berkarya dalam karya keselamatan Allah. Kalau Maria mengandung dan melahirkan dan juga mendampingi Yesus adalah cara Maria untuk berkarya dalam keselamatan Allah, sekarang bagaimana cara kita? Tentu tidak bisa seperti Maria. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus membutuhkan dua hal, yaitu membutuhkan saksi dan membutuhkan utusan. Karya keselamatan Allah harus disebarkan kepada orang banyak, harus tampak dalam diri orang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, disinilah kita bisa mengambil peran dalam karya keselamatan Allah. Menjadi utusan berarti mau menampilkan diri untuk mewartakan Tuhan di tengah masyarakat kita. Menjadi saksi artinya cara hidup kita, perilaku kita mencerminkan ajaran Tuhan, mencerminkan ajaran keselamatan itu. Dalam dua hal inilah kita bisa memiliki atau mengambil peran. Sebagaimana peran Maria, kita pun bisa mengambil peran dalam karya keselamatan Allah. Dan karena peran kita inilah menjadi utusan, menjadi saksi di tengah masyarakat, kita pun akhirnya, dan saya yakin dalam iman kepercayaan kita juga mengatakan saatnya nanti kita pun akan mendapat kemuliaan dan pengudusan di hadapan Tuhan. Kita hanya perlu menjawab seperti Maria, "Aku ini hamba Tuhan." Artinya membuat diri kita, biarlah Tuhan berkarya dalam diri saya. Biarlah saya digunakan sebagai utusan, sebagai saksi oleh Tuhan dalam melanjutkan atau menjadi perpanjangan tangannya untuk mewartakan kerajaan Allah di dunia ini. Membuka hati, mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah karya Tuhan dalam diri saya dalam melanjutkan karya keselamatan di tengah dunia ini." Dan semoga kita semua dimampukan dalam melanjutkan karya keselamatan di tengah dunia. Amin. Maka mari kita mohon berkat Tuhan, semoga Tuhan memampukan kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.